Shalom. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita beribadah dengan dipimpin langsung oleh para pelayan melalui media sosial. Semoga dengan cara ini semakin membuat kita semangat untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Eksaudi, yang artinya dengarkanlah Tuhan. Seruan yang kusampaikan dengan tema Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Sebelum memulai ibadah ini, marilah kita saat teduh sejenak dan mengosongkan diri agar kesiapan hati dan pikiran kita benar-benar tertuju kepada Tuhan Raja Gereja saat teduh dimulai. Amin. Untuk menghadap Tuhan, kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 13 ayat 1 sampai dengan 2. Kita masuk rumahnya. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu, sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan dapat mengenal kehendak-Mu sepenuhnya.
Oleh sebab itu, pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami, supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang-orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1 tambah dengan 3. Allahmu benteng yang teguh. Epistel sebagai pendahuluan khotbah bagi kita minggu pagi ini terambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai dengan 14. Kita membaca secara responsoria yang angka ganjil saya sendiri, sedangkan angka genap jemaat sekalian, dengan judul perikop Aman dalam Perlindungan Allah. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 3 sampai dengan 4.
Tuhan, Kau gembala kami. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak Tuhan dicari, ingin turut bersungguh. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, hanya dekat kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, hanya dekat kasih-Mu. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan merenungkan sejenak perbuatan yang kita lakukan dalam 1 minggu ini yang tidak berkenan baginya. Marilah kita hening sejenak. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita menyimak petunjuk hidup baru yang diambil dari Lukas 6 ayat 37. Hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian petunjuk hidup baru untuk kita. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1. Sungguh indah kabar mulia. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersaksi menerapkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik, yang senantiasa boleh menuntun kami ya Tuhan. Engkau telah menghantarkan kami berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah Engkau ya Tuhan di setiap hati kami. Biarlah kuat kuasa-Mu yang senantiasa boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar tertuju kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Sebelum kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan, terlebih dahulu kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami, yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kami layak di hadapan-Mu, layak bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan layak untuk bermohon kepadamu. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, setiap saat kami bersyukur kepadamu ya Tuhan,
Karena nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami, boleh kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan penuh sukacita dan kekuatan yang daripadamu. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada siang hari ini kami berdoa kepadamu. Yang pertama adalah kami berdoa untuk Nyonya Marta Sitompul Bolu Sitanggang yang saat ini masih dalam tahap perawatan dan pemulihan di rumah. Tuhanlah yang senantiasa hadir dalam hidupnya Tuhan, untuk menopang dia memperoleh kesembuhan yang lebih baik. Berkati segala obat yang dia pakai. Biarlah itu boleh menjadi sukacita baginya Tuhan, memperoleh kesembuhan daripadamu. Berkati keluarganya Tuhan, karena kami tahu keluarga adalah juga bahagian dari untuk penyembuhan bagi setiap orang yang sakit. Kuatkan dan sertai mereka senantiasa, sehingga meskipun mereka dalam keadaan sakit pada saat ini, biarlah tetap mereka bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami berdoa untuk kondisi kehidupan kami ya Tuhan pada saat ini, di mana kondisi saat ini kami dikejar oleh rasa ketakutan Tuhan, karena berbagai virus yang menyebar saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa boleh menguatkan kami. Biarlah Tuhan senantiasa boleh memagari kami Tuhan, agar kami tidak merasa takut lagi, agar kami tetap berkeyakinan bahwa hidup kami adalah berada di dalam tangan pengasihan-Mu. Lenyapkanlah segala virus-virus yang ada di tanah air ini ya Tuhan, agar para umat-Mu dan seluruh bangsa Indonesia tidak boleh merasakan kekhawatiran lagi. Mereka boleh melaksanakan segala aktivitasnya seperti biasa, mencari nafkah, memenuhi kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa hadir di setiap kehidupan kami untuk memberi kekuatan bagi kami masing-masing. Berkati dan sertai juga ya Tuhan para medis yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ya Tuhan, yang menjadi garda terdepan di tengah-tengah virus corona ini. Pagari juga mereka Tuhan, berkati mereka senantiasa. Biarlah kekuatan yang daripada-Mu yang senantiasa mereka andalkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berikan kekuatan bagi mereka, tingkatkan imun tubuhnya ya Tuhan, agar mereka merasa yakin bahwa virus yang mereka hadapi adalah virus yang sangat berbahaya, sehingga mereka perlu tuntunan-Mu Tuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu secara khusus, jemaat GKPI Cipayung. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, biarlah senantiasa pergumulan yang kami alami saat ini terkait dengan virus-virus yang mewabah saat ini, Engkaulah menguatkan kami. Cukupkan kami ya Tuhan untuk kebutuhan kami, sehingga kami merasa yakin bahwa Tuhan peduli dengan kehidupan kami, yang senantiasa memberikan kekuatan dan penyertaan yang dari Tuhan. Itulah senantiasa boleh kami gunakan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa mengenai tanah pertapakan di jemaat-Mu GKPI Jemaat Khusus Cipayung Tuhan. Kami telah berulang kali melakukan pembicaraan untuk pengadaan tanah pertapakan ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati apa yang kami bicarakan Tuhan, untuk menjadi wujud daripada pengadaan pertapakan gereja-Mu. Kami undang Engkau ya Tuhan setiap saat untuk turut campur dalam usaha kami untuk mencari tanah pertapakan ini.
Biarlah Tuhan boleh menguatkan kami dan memberkati kami semua, dan mensatukan hati dan pikiran kami jemaat-Mu di GKP Cipayung, untuk kami boleh bersama-sama memikirkan untuk mencari tanah pertapakan bagi pendirian rumah-Mu yang kudus. Ketuklah pintu hati mereka-mereka yang mempunyai bagian dalam tanah ya Tuhan. Biarlah mereka dengan sukarela boleh memberikan sebagian dari tanah mereka untuk kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, antara lain Roy Bernard Pardede dan Ibu Kardina Kurniawati Siahaan, Nyonya Pandiangan. Berkati mereka Tuhan dalam menapaki usia yang baru mereka hadapi. Biarlah di dalam pertambahan usia mereka semakin bersyukur kepadamu dan semakin merenungkan begitu besar bagaimana Engkau menyertai mereka di sepanjang kehidupannya. Berkati keluarganya Tuhan, berkati kesehatan mereka, agar senantiasa mereka boleh bersyukur, bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa secara khusus para hamba-Mu yang ada di jemaat GKPI, Jemaat Khusus Cipayung. Berkati kami semua ya Tuhan, para hamba-Mu yang melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Meskipun kami tidak boleh beribadah di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, tetapi kami senantiasa boleh memanfaatkan segala fasilitas untuk tetap memimpin dan membimbing jemaat-Mu untuk setia melakukan ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah usaha-usaha yang kami lakukan boleh semakin menyempurnakan sukacita jemaat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh mencukupkan jemaat-Mu sehingga setiap saat mereka mempunyai keyakinan Tuhanlah gembala yang baik bagi mereka. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, itulah doa syafaat kami kepadamu pada siang hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa boleh mendengarkan doa-doa kami, dan jadikanlah doa kami ini ya Tuhan sebagai ungkapan syukur kami dan menjadi berkat bagi kami ya Tuhan yang melimpah. Dan biarlah doa syafaat kami ini ya Tuhan, Engkau berkati menjadi kenyataan bagi kehidupan kami, namun biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga, terima kasih ya Allah Yesus, Engkaulah Raja kami di setiap kehidupan kami. Tuntunan-Mu yang senantiasa menjadi pegangan hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan pada saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita angkat ujian kita dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 tambah 4. Tuhan, Kau gembala kami. Amin.
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, khususnya adik-adik sekolah minggu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Kita membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu, pada minggu hari ini kita bersyukur bahwa kami para pelayan di GKPI Cipayung boleh berinisiatif untuk mengadakan ibadah sebagai panduan untuk kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saat ini, marilah kita dengan sukacita mendengarkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, apa yang kita dengarkan ini adalah kisah dari orang yang tidak dapat melihat menahun lamanya. Dan tentu ada kerinduan ketika mendengarkan ada Anak Daud, Sang Mesias, yang memiliki kemampuan mengadakan mukjizat dan perkara-perkara yang hebat. Tentu kerinduan mereka dicampur dengan iman mereka yang teguh, membuat mereka yakin untuk mendatangi Yesus. Kalau kita baca tadi dalam teks khotbah kita hari ini, bahwa sebenarnya mereka dihalangi oleh orang banyak ketika mereka berseru kepada Tuhan. Mereka dihalangi oleh orang banyak ketika mereka ingin mendekat kepada Tuhannya. Mereka dihalangi oleh orang banyak ketika mereka ingin menggapai Tuhannya. Ketika mereka ingin ditolong dan meminta pertolongan kepada Tuhannya, sesungguhnya mereka dihalangi. Namun dengan kerinduan untuk sembuh, ketekunan melahirkan kegigihan, sehingga halangan apapun yang terjadi, yang arang melintang di hadapan mereka, tidak menjadi pencegah supaya mereka mendatangi Tuhan Yesus. Jadi ketika ada suatu kerinduan, suatu
harapan yang sangat besar, yang sudah lama dinantikan, biasanya kita menjadi gigih ya. Kita menjadi gigih, kita menjadi begitu teguh. Apalagi ditambah dengan iman yang teguh. Maka sebenarnya kalau kita lihat di ayat paralel, ya kita bisa lihat di situ ayat paralelnya, ya Bapak Ibu saudara-saudari, di bawah perikop, di bawah judul itu disebut Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Di bawahnya itu ada tertulis Markus 10 ayat 46 sampai 52, Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Itu ayat paralel, ya karena ini Injil kan. Kita kalau lihat dalam Lukas berbeda sedikit dengan dalam Matius 20, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, iman mereka lah yang menyembuhkan mereka. Ya, tetapi di sini dikatakan Yesus tergerak dengan belas kasihan. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Tuhan tentu mendengar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat 31 dikatakan, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Jemaat Tuhan, mereka itu disuruh diam, tapi mereka makin keras berseru. Mungkin kalau ini di lingkungan orang kita Batak, mereka akan dibilang, Aina jugul maham. Ngai disuruh sip, lami pagogohamu suara muna. Kan begitu ya. Kalian ini bebal sekali. Ya, jugul ya. Tapi ternyata ada positif jugul ini di Alkitab. Di Alkitab dikatakan jugul khonma, di Bibel ya, jugul khonma martangiang ini kan. Jadi ketika jugul ini dimaknai dengan hal yang positif, kegigihan ya, jadinya bukan kebebalan ya. Jugul ini tidak jadi bebal tetapi menjadi kegigihan, keteguhan ya. Mereka disuruh diam, tapi mereka makin keras bersuara, berseru. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang mereka serukan. Mereka tidak asal berseru. Sekarang banyak orang asal berseru, asal berkoar-koar, asal IBG suarana. Tapi belum tentu yang disuarakan adalah hal yang benar. Tetapi mereka tahu, dengan iman mereka, mereka berseru kepada siapa mereka harus berseru? Kepada Tuhan. Kenapa mereka begitu mengimani? Ya, ada katanya terkadang maaf ya, orang yang buta matanya tetapi hatinya malah lebih terang ya. Ada orang yang bisa melihat tapi hatinya buta, tertutup. Dan banyak mungkin kita pernah menonton atau melihat sendiri, mata hatinya yang lebih ditonjolkan ya. Mata secara fisik ini mungkin buta, tetapi mata hatinya malah lebih hidup. Sehingga mereka tidak ragu mengatakan Yesus adalah Mesias. Dari mana kita tahu? Ayat 31 itu mereka katakan, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan Anak Daud. Berarti mereka mengakui Yesus sebagai Mesias. Sementara banyak orang-orang satu kaum dengan Tuhan Yesus tidak mempercayai Yesus sebagai Anak Daud, Mesias yang terpilih itu. Karena mereka tidak mengandalkan hati mereka, tetapi hanya logikanya. Tapi orang yang buta ini, yang memiliki kerinduan akan kesembuhan ini, yang mereka pakai bukan logika. Mereka tidak lihat, tetapi mereka percaya saja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, hal yang indah yang dapat kita petik adalah keteguhan kita akan menuai hasil. Kalau kita ikuti, cermati khotbah-khotbah di dalam 1 minggu lalu, mulai dari khotbah ibadah minggu lalu dan kebaktian keluarga, kita diajak untuk berdoa, rogate, meminta, berdoa. Dan ini minggu Eksaudi, kita berseru, ya, semakin disempurnakan. Kalau kita ingat firman Tuhan di dalam kisah seorang janda itu yang dengan hakim yang lalim,
janda itu, dia sebenarnya tidak punya status apapun, tidak punya suara, tapi dia begitu jugul, tanda kutip, begitu jugul, dia memperjuangkan betul-betul haknya, sehingga hakim yang lalim itu akhirnya mengalah karena situasi. Sebenarnya ini salah juga ya, dia memenangkan janda ini bukan karena keadilan itu sendiri, tapi karena demi kenyamanan dirinya ya. Tapi ini gambaran yang diberikan Yesus. Konon lagi kita, kalau kita teguh bermohon kepada Tuhan kita, berseru kepada Tuhan kita dengan iman yang teguh ya, bukan hanya dengan keinginan daging. Kan kalau di Yakobus dikatakan, engkau berdoa tapi doamu salah, hanya untuk kepuasan nafsumu saat ini. Tapi kalau yang kita doakan, yang kita impikan, yang kita harapkan adalah hal yang baik, tentu Tuhan akan melihat dan menilai permohonan kita itu. Dan dengan waktu Tuhan, ya, dengan waktu Tuhan, tentu Dia akan mengizinkannya, mengabulkannya. Walau terkadang tidak tepat sekali seperti apa yang kita harapkan, tapi caranya bisa berbeda atau hasilnya sedikit berbeda. Tapi sebenarnya apa yang ingin Tuhan berikan itu sebenarnya yang kita doakan. Tapi Tuhan punya kehendak-kehendak dan kedaulatan yang harus kita terima. Seperti itulah barangkali saat ini ya, saya semakin melihat mungkin kita sekarang merubah doa kita, nggak tahu, tapi saya lihat sekarang dalam kasus corona ini barangkali kita merubah doa kita. Barangkali dulu kita berdoa, Tuhan segeralah hapuskan, punahkan virus corona ini ya. Tapi barangkali kalau kita berdoanya, Tuhan kuatkanlah kami, mampukan kami berdamai dengan keadaan dunia saat ini. Karena kita mulai mungkin menerima ya, bahwa corona barangkali tidak akan segera selesai, tapi kita harus melanjutkan hidup. PSBB barangkali akan segera dibuka dan kita akan kembali berkumpul, beraktivitas bersama. Dan doa kita tentu adalah, Tuhan berikan aku hikmat, kekuatan, supaya setiap aku melangkah, aku mengingat protokoler yang sudah dianjurkan ya. Karena kita butuh kan diingatkan selalu, Roh Kudus mengingatkan kita. Jadi mungkin saat ini kita mengubah lagi. Jadi seperti yang seorang Reinhold Niebuhr, teolog ternama itu, dia bilang, Tuhan mampukan aku untuk menerima apa yang tidak bisa kurubah, mengubah, mampukan aku mengubah apa yang bisa kubah, dan berikan aku hikmat untuk bisa membedakan di antara keduanya. Jadi semakin kita berjalan dengan iman kita, kita pun akan semakin pintar menyerukan seruan kita ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan semakin memberkati kehidupan kita, khususnya di dalam menjalani masa-masa di tengah pandemi yang terjadi saat ini. Tetaplah berseru ke hadapan Tuhan dan yakinlah waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, di tempat-Mu yang maha mulia, kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan seruan para umat-Mu yang berseru memintakan pertolongan, permohonan kepadamu. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa keadaan kami yang saat ini lemah adalah saat di mana kami semakin belajar bahwa kami lemah dan Tuhan kuat. Dan biarlah kami lemah, karena ketika kami lemah, disitulah kami kuat. Karena ketika kami lemah, kami berseru kepada yang kuat, yang kuasa. Sehingga kami semakin menggantungkan hidup kami ke hadapan Tuhan. Dan kami semakin tahu merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Karena ternyata kami boleh belajar dari situasi saat ini. Apapun bisa terjadi, membolak-balikkan keadaan kehidupan kami, bahkan seluruh isi muka bumi. Sehingga semakin banyak orang mencari wajah Tuhan. Dan biarlah seru-seruan kami Tuhan, Engkau indahkan, Engkau dengarkan Tuhan. Sehingga tepat pada waktunya,
apa yang menjadi kerinduan terdalam dari setiap kami manusia pada saat ini, khususnya untuk pandemi corona ini. Engkau akan menjawabnya Tuhan, tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami semakin belajar Bapa untuk menerima keadaan ini, dan kami semakin berhikmat untuk menjalani situasi ini Bapa. Terimalah doa dan permohonan kami ini Tuhan, di dalam ucapan syukur kami, melalui nama Putra-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 184 ayat 3 sampai dengan ayat 4, Yesus sayang padaku. Firman Tuhan menggerakkan hati kita memberi persembahan kehadapannya. Diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 9 demikian. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin, kita memberikan persembahan. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.